Halo semuanya, perkenalkan saya Najmi Rahmadani dengan NIM G0025-035. Saya berasal dari kelompok A7. Jadi melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistema kardiorespiratori. Jadi nantinya saya akan menjelaskan mengenai dua skenario. Untuk skenario pertama yaitu ini yaitu Rusdi, usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok hingga kondisinya membaik. Ibu menyampaikan bahwa sejak bayi ia sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogi of Fallot. Jadi nantinya saya akan menjelaskan mengenai tiga pertanyaan di bawah ini yaitu tentang menjelaskan sirkulasi fetal, lalu salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, lalu menjelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Untuk yang pertama itu adalah sirkulasi fetal. Jadi untuk sirkulasi fetal sendiri, untuk fetus itu kan mendapatkan darah yang kaya akan oksigen itu dari plasenta, masih dari dalam ibu ya, berarti ini masih di dalam kandungan. Nah, plasenta, darah yang dialirkan dari ibu itu akan melewati vena umbilicalis. Jadi pada fetus, vena umbilicalis itu berisi darah yang kaya akan O2, begitu. Nah, melewati vena umbilicalis, lalu nanti ke eh, hepar atau liver, dan di sini akan ke vena porta hepatica. Lalu dia akan masuk ke ductus venosus, yaitu ductus yang menghubungkan dengan vena cava inferior. Jadi nantinya dia masuk ke dalam darah itu mengalir ke vena cava inferior hingga ke atrium dextra. Di atrium ini dia akan mengalami percampuran dengan darah yang dari vena cava superior, sehingga di sini dia akan bercampur kan antara darah yang kaya O2 dengan CO2. Nah, darah yang kaya akan O2 itu dia akan melewati foramen ovale, di mana foramen ovale itu adanya di sini. Nah, untuk struktur lebih jelasnya, di sini dia menghubungkan antara atrium dextra dan sinistra. Begitu. Nah, jadi yang masuk ke dalam foramen ovale dan ke atrium sinistra itu hanya sekitar 2/3 darah. Sepertiga yang lagi itu biasanya yang kaya akan CO2, dia akan ke ventricle dextra. Begitu. Dari ventricle dextra dia akan ke arteri pulmonalis. Tapi pada fetus arteri pulmonalis itu dia tidak semuanya darah itu ke arteri pulmonalis, hanya sedikit karena di sana juga ada ductus arteriosus di sini yang membuat darah itu kebanyakan ke eh, aorta descendens. Sedangkan yang ke paru-paru, karena paru-parunya itu belum, strukturnya itu belum lengkap, paru-paru itu belum bisa untuk digunakan. Jadi hanya sedikit darah yang ke sini untuk memberi apa ya, nutrisi agar dia bisa berkembang supaya nantinya bisa sempurna dan digunakan setelah lahir. Begitu. Nah, jadi tadi untuk darah yang melewati foramen ovale itu akan ke atrium sinistra. Dari atrium sinistra dia turun ke ventricle sinistra. Dari ventricle sinistra dia akan melewati aorta. Di aorta nanti tadi itu sudah saya jelaskan tadi ada ductus arteriosus. eh jadi di salah salah. Berarti dari aorta dia akan mengalir ke seluruh tubuh, dari seluruh seluruh tubuh fetus, begitu kan. Nah, nanti darah yang kaya akan CO2 nanti akan kembali lagi melewati vena cava superior dan juga vena cava inferior. Masuk lagi ke atrium dextra, dari atrium dextra dia ke ventricle kanan atau ventricle dextra. Nah, dari ventricle dextra dia kan harusnya itu ke truncus pulmonalis, arteria pulmonalis untuk ke paru-paru ya. Tapi karena ada ductus arteriosus di sini yang menghubungkan antara arteri pulmonalis dengan aorta descendens, maka darah yang harusnya ke arteri pulmonalis dia akan masuk ke aorta descendens. Dari aorta descendens dia akan turun. Nah, sampai ke arteri iliaca communis dan melewati percabangannya ke arteri umbilicalis. Ini arteri umbilicalis sampai ke plasenta lagi. Jadi di arteri umbilicalis itu kaya akan darah yang mengandung CO2. Sedangkan untuk vena sendiri itu kaya akan O2. Begitu. Jadi saatnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu gangguan tidak menutupnya struktur fetal pada fetus setelah lahir, pada bayi setelah lahir. Jadi seharusnya setelah lahir itu ada tiga struktur yang harusnya itu menutup saat setelah bayi itu lahir. Yang pertama ada ductus arteriosus,
Di sini yang menghubungkan antara arteri pulmonalis dengan aorta descendens. Lalu ada foramen ovale yang menghubungkan antara dua atrium, dextra et sinistra. Lalu ada ductus venosus yang menghubungkan dengan vena cava inferior tadi. Begitu. Nah, jadi setelah lahir, sekitar 24 sampai 72 jam harusnya semua foramen atau ductus ini telah menutup menjadi ligamen. Nah, salah satu kelainan yang terjadi yang akan saya jelaskan itu adalah paten ductus arteriosus, di mana ductus arteriosus yang harusnya setelah lahir itu dia menutup, dia tidak menutup. Yang harusnya dia menjadi ligamen uh, arteriosus, dia masih terbuka. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan struktur itu tuh bisa terbuka ketika kita masih dalam fetus, karena sebenarnya yang menyebabkan struktur itu bisa terbuka itu karena adanya prostaglandin. Nah, setelah lahir prostaglandin kan otomatis sangat turun ya. Nah, harusnya di sana itu foramen atau ductus itu dia telah menutup. Tapi karena ada kelainan, bisa jadi karena genetik atau karena infeksi virus dan lainnya, itu bisa jadi menyebabkan ini tidak tertutupnya ductus arteriosus itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Biasanya itu dilihat dari gejala dari bayi itu sendiri, dia yang hiperventilasi, lalu sesak nafas, lalu juga tidak mau makan atau minum, gitu. Lalu juga saat didengarkan pada jantungnya itu terdengar suara murmur atau bising, begitu. Nah, bagaimana biasanya cara mengobatinya? Cara salah satunya adalah dengan memberikan ibuprofen, di mana ibuprofen sendiri itu adalah obat yang berfungsi untuk menurunkan kadar prostaglandin tadi gitu. Jadi itu salah satu kelainan gagal penutupannya struktur fetal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vaskularisasi arteri dan vena pada jantung. Mulai dari arterinya sendiri, jadi untuk jantung sendiri, arterinya itu akan bercabang menjadi tiga besar ya, tiga cabang besar. Itu ada arcus aorta, ini arcus aorta, lalu ada aorta ascendens yang naik ini, lalu ada sorry, lalu ada aorta descendens. Saya lanjutkan, jadi ada tiga struktur, arcus aorta, arteri ascendens, dan juga aorta descendens yang turun ke bawah. Nah, kita mulai dari aorta ascendens dulu. Untuk aorta descendens, dia akan mengalami percabangan menjadi dua, yaitu ini. Jadi dua, yaitu arteri koronaria dextra dan sinistra. Jadi sini arteri koronaria dextra, dan di sini yang sinistra, begitu. Nah, mulai dari Dextra dulu, dari Dextra itu dia akan mengalami tiga percabangan lagi, yaitu ramus nodus SA, terus ada PAD atau posterior arteria coronaria dextra, sama marginalis dextra. Sini, lalu kalau yang sinistra, dia akan mengalami dua percabangan. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui ini. Jadi pertama, karena dia ada dua percabangannya, ini adalah arteri koronaria yang dextra, sama yang sinistra itu agak dalam lagi, di dalam ini, itu sinistra. Nah, untuk yang dextra sendiri, dia ada tiga percabangan tadi. Ada yang ke nodus SA, arteri nodus SA, sini, lalu ada marginalis, arteri marginalis dextra, sama yang bagian belakangnya ini. Ini adalah PAD atau posterior interventricular. Nah, lalu untuk yang bagian sinistra, dia ada dua percabangan. Pertama yang ini, bagian anterior atau ALD, anterior interventricular. Lalu dia akan mengalami percabangan lagi menjadi ramus, yaitu ramus ini anterior interventricular. Lalu yang kedua itu ada circumflexa, arteri circumflexa yang mengalami percabangan menjadi ini eh, marginalis, sinistra. Begitu.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur kedua, yaitu truncus aorta. Dia akan mengalami 3 percabangan besar ya. Di sini ada yang truncus brachiocephalicus, yang akan bercabang lagi menjadi 2, yaitu arteri subclavian dextra sama calcaneus dextra. Lalu ada arteri carotis pulmonis yang mengalami 2 percabangan, yaitu carotis externa sinistra sama carotis interna sinistra. Lalu ada arteri subclavia sinistra yang akan mengalami percabangan menjadi arteri vertebralis sama carotis vertebralis sama axillaris. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arteri descendens, yaitu arteri yang turun. Itu dia letak sklerotis ya, itu di vertebra torakal 4 sampai 12. Dan dia terbagi menjadi 2 parts. Ada 2 parts torakalis dan juga parts abdominal. Kalau yang torakalis itu yang struktur parietal. Ini ada 3. Ada yang posterior, subcostal, sama superior tunica. Kalau yang visceral, bagian dalamnya itu ada perikardial, branchial, esophageal, sama mediastinal. Selanjutnya kalau yang bagian eh, abdominal itu banyaknya percabangannya. Nih, mulai dari sini ke bawah begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vena yang ada pada jantung. Jadi, vena jantung itu dia menerima darah yang kaya akan CO2 kan dari vena cava superior dan inferior. Di mana vena cava superior ini biasanya menerima darah dari ekstremitas atas, dari bagian eh, kaput atau kolum, juga pokoknya bagian atas gitu kan. Nah, juga dari sistema azigos. Nanti akan saya jelaskan juga mengenai sistema azigos, lalu juga kalau bagian vena cava inferior itu menerima darah dari bagian bawah tubuh, dari misalnya ekstremitas bawah, dari vena porte, bisa juga dari ren atau suprarenal, dan lain. Selanjutnya ada bagian sistema azigos. Nah, sistema azigos sendiri ini dia yang menghubungkan antara vena cava superior dengan inferior. Ini dia. Nih, ada vena azigos yang di bagian dekstra ini. Kalau bagian sinistra itu hemiazigos. Yang bagian bawah itu hemiazigos, bagian atas itu hemiazigos yang aksesoria. Yang nantinya akan menghubungkan antara dua struktur ini. Nah, jadi untuk vena dari jantung itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skenario yang kedua. Yang lanjutkan, saya akan membahas mengenai skenario 2, yaitu skenario-nya saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai dengan nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan, dan pada pemeriksaan dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilarisnya yang berkaitan dengan gangguan dryness de meatus nasi medius. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama itu sinus-sinus paranasan terdapat pada hidung serta fungsinya. Lalu yang kedua itu menyebutkan pembagian dari meatus nasi dan lubang meora pada masing-masing sinus, serta menjelaskan mengapa sih sinus maksilaris itu dia lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan dengan sinus-sinus lainnya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sinus paranasalis itu terlebih dahulu. Jadi sebenarnya sinus paranasalis itu adalah rongga yang ada pada kranial fasial, pada tengkorak begitu, yang biasanya itu hanya berisi udara dan dia terhubung dengan sinus nasal yang ada di hidung. Jadi dia terhubung dengan ostium, ada lubang. Nah, ada terbagi menjadi 4. Sinus maxillaris itu yang terletak di bagian pipi, sinus ethmoidal yaitu bagian anterior juga posterior, lalu ada sinus frontalis. Sama satu lagi sinus venodalis yang di sini. Nah, sebenarnya fungsi dari sinus paranasalis itu apa? Yang pertama, fungsinya itu dia mengurangi berat relatif dari kranial sendiri atau tengkorak. Lalu dia juga melindungi kranial saat terjadi trauma. Lalu yang ketiga, dia untuk apa ya, melindungi dari
sebagai pertahanan tubuh juga. Yang keempat, dia juga untuk menghangatkan udara yang masuk dari rongga hidung. Lalu yang kelima, dia juga melindungi bagian-bagian yang sensitif terhadap fluktuasi suhu pada rongga hidung. Lalu dia juga kayak sinus-sinus ini. Nah, mungkin itu untuk fungsi dari sinus-sinus paranasal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai meatus nasi yang ada pada nasalis atau hidung. Jadi sebenarnya meatus nasi itu adalah rongga yang terdapat di antara konka. Jadi untuk hidung sendiri dia ada 3 konka, ada konka superior, medial, dan juga inferior. Nah, di antara konka itu terdapat saluran atau meatus yang terbagi menjadi 4 karena ada 3 konka tadi ya. Nah, yang pertama itu ada recessus phenodalis, bagian paling atas, rongga paling atas dari hidung ini. Ya nanti dia akan bermuara ke ini, ductus phenodalis ke sini. Lalu yang kedua ada meatus nasi superior. Di sini dia nanti akan bermuara ke salula ethmoidal bagian posterior. Lalu bagian paling lebar ini adalah meatus nasi medial, di mana nanti dia akan bermuara pada 4, yaitu pada bulbus bulbus pada ethmoidals, lalu ada infundibulum bagian sini, lalu ada juga pada hiatus semilunar, nih hiatus semilunaris, sama yang terakhir itu dia bermuara ke processus ancinatus. Nah, lalu yang terakhir itu pada bagian meatus nasi inferior, dia akan bermuara pada ductus nasolacrimal. Itu ductus nasolacrimal itu yang ductus yang mengeluarkan air mata pada mata gitu. Makanya hidung bisa terhubung dengan mata melalui ductus ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa sih pada sinus maxillaris itu dia sering mengalami infeksi atau sinusitis gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena dari segi letaknya sendiri. Jadi untuk maxillaris sendiri letaknya itu kan di bawah dari rongga hidungnya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ini ya, letaknya itu di bawah rongga hidung, sehingga bila ada cairan yang masuk ke sini, dia nggak bisa tuh yang langsung mengalir lagi ke rongga hidung, karena dia letaknya lebih ke bawah, dan itu bisa pengaruh dari gravitasi juga kan, dia melawan gravitasi begitu. Terus yang kedua, karena letaknya itu yang berdekatan dengan gigi atau dental. Nah, paling sering itu bila terjadi infeksi pada gigi, maka bisa jadi itu akan menjalar dan mengenai pada sinus maxillaris juga. Lalu yang ketiga itu karena salurannya sempit, sehingga bila terjadi inflamasi, dia akan terjadi tersumbat. Begitu salurannya di sini. Lalu yang terakhir itu karena dia ketergantungan silia. Jadi dia pembersihan dari sinus ini tuh hanya bergantung pada silianya. Karena tadi letaknya agak ke bawah, jadi tidak memungkinkan untuk bila ada cairan dia mengalir. Begitu. Jadi karena itu sering terjadi sinusitis pada bagian maksila ini. Karena beberapa alasan tadi. Begitu. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi dari kardiovaskuler, kardiorespirasi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.